Kali ini kita akan membahas mengenai pemahaman konsep dasar audit internal berbasis risiko. Topik ini cukup menarik karena masih banyak yang belum memahami seperti apa sebenarnya audit internal berbasis risiko dalam praktiknya. Semoga pembahasan dalam video ini dapat menambah kejelasan pemahaman. Selama beberapa tahun terakhir ini, manajemen semakin fokus pada risiko. Oleh karena itu, jaminan atau assurance yang diharapkan dari auditor internal bergeser dari memberikan jaminan atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal menjadi jaminan apakah risiko dikelola dalam batas yang dapat diterima sebagaimana ditetapkan oleh pimpinan puncak selaku penanggung jawab tata kelola, seperti Dewan Direksi atau sebutan lain sesuai dengan organisasi masing-masing. Pergeseran jaminan atau assurance dari fokus berbasis pengendalian ke fokus berbasis risiko mengharuskan aktivitas audit internal dilaksanakan oleh tim multidisiplin yang berpengalaman dengan menggunakan metodologi audit internal berbasis risiko atau AIBR. Tujuan audit internal berbasis risiko adalah untuk memberikan jaminan independen kepada manajemen puncak bahwa proses manajemen risiko yang telah diterapkan oleh manajemen dalam organisasi berjalan sebagaimana mestinya. Proses manajemen risiko tersebut dirancang dengan baik. Respon yang dilakukan manajemen terhadap risiko yang ingin ditangani sudah memadai dan efektif dalam mengurangi risiko tersebut ke tingkat yang dapat diterima oleh manajemen. Dan terdapat kerangka pengendalian yang baik untuk memitigasi risiko-risiko yang ingin ditangani oleh manajemen. Oleh karena itu, laporan audit internal harus diarahkan terhadap pengelolaan risiko-risiko signifikan dalam organisasi dan memberikan jaminan atau assurance bahwa risiko-risiko tersebut dikelola dalam batas yang dapat diterima atau dalam batas selera risiko sebagaimana ditetapkan oleh manajemen, dalam hal ini manajemen puncak. Untuk memberikan jaminan atau assurance ini, auditor internal akan melaksanakan audit terhadap proses manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen lini di semua tingkatan organisasi, mulai dari tingkat organisasi secara keseluruhan sampai ke tingkat proses bisnis dan lain-lain, untuk menilai kecukupan desain dan kepatuhannya, dan melaksanakan audit transaksional terhadap risiko-risiko signifikan untuk menilai apakah respon risiko dapat menempatkan risiko dalam batas yang dapat diterima. Dengan melakukan hal ini, metodologi audit internal berbasis risiko menghubungkan aktivitas audit internal dengan kerangka manajemen risiko organisasi secara keseluruhan. Pada tingkat register risiko, keterkaitan antara pengelolaan risiko dan auditnya dilakukan dengan membuat atau menambahkan prosedur audit dan keterangan lain yang relevan terhadap setiap risiko. Kumpulan dokumen ini dikenal sebagai Risk and Audit Universe atau RAU. Mungkin ada yang bertanya, apa sih perbedaan audit internal berbasis risiko dengan audit internal berbasis pengendalian? Secara umum, audit internal berbasis risiko tidak berbeda dengan audit berbasis pengendalian. Yang berbeda hanya pada titik fokusnya. Pada pendekatan audit internal tradisional yang berbasis pengendalian, auditor diharuskan untuk memastikan bahwa pengendalian internal beroperasi secara efektif. Auditor kemudian membuat rekomendasi jika pengendaliannya tidak efektif. Meskipun audit internal tradisional berkonsentrasi pada bidang-bidang organisasi yang berisiko, pendekatannya didasarkan pada penilaian risiko menurut pandangan atau penilaian yang dibuat oleh auditor. Pada audit internal berbasis risiko, harus mendasarkan pada fakta bahwa manajemen organisasilah yang bertanggung jawab atas manajemen risiko di seluruh organisasi. Auditor internal melakukan audit terhadap proses manajemen risiko yang dibangun oleh manajemen. Dan jika proses manajemen risiko tersebut terbukti dapat diandalkan,
maka aktivitas auditnya mendasarkan pada hasil penilaian risiko yang dilakukan oleh manajemen. Oleh karena itu, audit internal berbasis risiko harus memastikan bahwa sumber daya audit diprioritaskan digunakan untuk menilai pengelolaan risiko yang paling signifikan. Pendekatan audit berbasis risiko memiliki keterlibatan yang lebih besar dalam manajemen organisasi karena banyak risiko yang ditangani sangat signifikan bagi organisasi. Audit internal berbasis risiko tidak serta-merta mengubah teknik audit yang selama ini biasa digunakan pada audit internal tradisional. Namun, pengujian dan teknik audit pada audit internal berbasis risiko berfokus untuk memastikan efektivitas pengendalian utama yang menangani risiko-risiko signifikan pada tujuan-tujuan organisasi yang strategis. Sumber daya audit tidak dikerahkan untuk pengujian pada risiko-risiko yang tidak signifikan. Audit internal berbasis risiko pada tataran praktik penugasan hanya berbeda halus atau samar-samar dengan audit internal tradisional yang berbasis pengendalian. Perbedaan-perbedaan halus tersebut diantaranya adalah pergeseran fokus dari peninjauan pengendalian ke peninjauan risiko. Persiapan ekstensif diperlukan untuk memahami ekonomi makro industri, posisi organisasi, tujuan, strategi, dan prosesnya. Cakupan yang lebih luas terhadap risiko signifikan yang didorong oleh faktor eksternal. Meningkatnya ketergantungan pada dokumentasi manajemen risiko yang menghubungkan tujuan organisasi, proses bisnis, risiko, pengendalian, dan unsur manusia. Untuk organisasi dengan tingkat kematangan risiko yang lebih rendah, melakukan aktivitas consulting dan assurance. Peningkatan partisipasi manajemen selama seluruh tahapan audit. Tekanan manajemen untuk tim multidisiplin berpengalaman yang anggota utamanya adalah manajer bisnis dan ditambah anggota dari auditor internal.